saudara-saudari sekalian. Ya, ya. Hari ini, pagi ini kami akan mengajak kalian untuk bersama-sama membahas kira-kira faktor apa yang mempengaruhi kehidupan kita, terutama dalam hal hidup bahagia atau hidup menderita. Topik tentang ini sebetulnya bukan hanya menarik pada zaman sekarang. Sebetulnya di zaman Sang Buddha masih hidup, topik ini pun sudah menarik perhatian cukup banyak orang. Bahkan ya kadang menjadi perbincangan yang cukup hangat di antara kalangan umat, ya, entah itu di kalangan biku atau di kalangan umat awam. Waktu itu ada sejumlah orang mengatakan bahwa seseorang itu dia hidup bahagia atau menderita itu melulu karena karma lampau dia. Jadi kalau dia karma lampau dia, karma baik dia berbuah, ya dia hidup bahagia. Kalau karma buruk dia sedang berbuah, ya dia akan menderita. Jadi sepenuhnya ditentukan oleh karma lampau. Ini satu pandangan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa waktu Sang Buddha masih hidup, waktu itu pun sudah ada sejumlah guru-guru spiritual yang lainnya. Kira-kira yang selevel dengan Buddha. Maksud itu mempunyai banyak pengikut. Nah, ada sejumlah guru-guru spiritual itu memang juga mempercayai adanya hukum karma. Jadi oleh karena itu, yang mempercayai hukum karma bukan hanya umat Buddha saja, tapi ada sebagian umat yang lain juga mempercayai adanya hukum karma. Ada lagi yang tidak percaya sama hukum karma. Ya, misalnya ada guru-guru spiritual yang mengatakan, seseorang melakukan suatu perbuatan itu tidak pengaruh apa-apa terhadap apa yang akan datang. Ya, dia melakukan perbuatan baik, ya udah selesai begitu, tidak ada akibatnya. Dia melakukan perbuatan jahat, tidak ada akibatnya juga. Ya, jadi mereka tidak mempercayai adanya hukum karma. Tapi ada lagi yang mempercayai hukum karma. Nah, jadi di antara mereka yang mempercayai adanya hukum karma, ada sebagian mengatakan segala-galanya itu ditentukan oleh karma lampau. Termasuk kita ini hidup bahagia atau hidup menderita. Lalu ada lagi yang berpandangan bahwa seseorang hidup bahagia atau hidup menderita ditentukan oleh Sang Pencipta. Di zaman Sang Buddha, ya, sudah ada sebagian masyarakat yang mempercayai adanya Sang Pencipta. Namanya, istilah kerennya namanya Isara. Kalau bahasa Sanskertanya Iswara. Tapi perlu juga kita ketahui bahwa makhluk yang mengaku sebagai pencipta itu bukan hanya satu. Tapi ada beberapa. Ada beberapa sosok yang mengaku sebagai pencipta. Nah, salah satu di antaranya itu yang namanya Isara. Jadi ada yang mengatakan kita hidup bahagia atau kita hidup menderita, Sang Pencipta, Isara yang menentukan. Lalu ada lagi yang mengatakan seseorang hidup bahagia atau hidup menderita
itu karena usaha dia sendiri. Nah, di zaman sekarang rasanya cukup banyak yang meyakini ya hal seperti itu, bahwa yang penting berusaha. Yang penting berusaha itu akan membuat kita hidup bahagia. Anda tidak mau berusaha, Anda akan menderita. Jadi, pandangan yang ketiga ini mengatakan bahwa usahalah yang merupakan satu-satunya jalan untuk hidup bahagia atau hidup menderita. Kemudian ada lagi yang mengatakan, kita hidup bahagia atau menderita itu semua hanya kebetulan aja. Ya, seseorang itu dia hidupnya bahagia, ya kebetulan dia memang begitu. Dia akan begitu, ya dia hidup bahagia. Jadi tidak ada hal-hal yang lain yang mempengaruhi itu. Nah, itu di satu ekstrim. Lalu, pandangan yang kelima mengatakan bahwa seseorang hidup bahagia atau menderita itu karena kasta dia. Karena status sosial dia, kasta. Ya, di zaman Sang Buddha masih hidup, waktu itu di India sudah ada pembagian masyarakat menjadi kasta. Ide tentang munculnya kasta ini sebetulnya dibawa oleh orang Arya. Ada yang mengatakan orang Arya itu berasal dari Eropa. Tapi ada juga yang mengatakan orang Arya itu mereka berasal dari Asia Tengah. Ya, dari Asia Tengah di utara India, agak ke barat laut India. Jadi dikatakan bahwa ketika orang Arya masuk ke India, jadi mereka itu langsung membagi masyarakat India menjadi beberapa lapis, beberapa kasta. Jadi mereka sendiri, entah itu ada yang mereka gariskan sebagai kasta Brahmana, atau ada sebagian di antara mereka itu kasta Satria. Lalu penduduk asli Indianya sendiri yang kulitnya agak gelap, itu kalau bukan masuk Waisya, itu masuk ke kasta Sudra. Jadi orang Arya itu kastanya tinggi. Lalu orang penduduk asli India itu dianggap sebagai kasta rendah. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa total ada 4 kasta. Brahmana, Satria, Brahmana yang paling tinggi, lalu Satria, lalu Waisya. Kalau Satria itu orang bangsawan, anggota kerajaan, seperti Buddha Gotama, ya, Siddhartha Gotama, lalu Raja Sudodana, itu masuk kasta Satria. Sehingga simbolnya itu adalah kuda. Ya, kalau kalian lihat, kalian siarah ke India, lihat di pilar Asoka ada 4 binatang. Ya, gajah, kuda, singa, sapi. Ya, kalau gajah itu ini simbol kelahiran Buddha. Kan dikatakan Ratu Maya ya, mimpi gajah masuk ke dalam tubuhnya, setelah itu dia hamil. Ya, itu salah satu simbol. Kalau kuda itu simbol kasta dari keluarga Gotama. Lalu kalau sapi itu marga. Go itu bahasa Indianya, go itu artinya sapi. Jadi Gotama itu simbolnya itu sapi. Lalu kalau singa, Sang Buddha itu dianggap sebagai seperti seekor singa. Sehingga ketika Sang Buddha memberikan khotbahnya seringkali diumpamakan sebagai auman seekor singa. Nah, sekarang kembali ke kasta. Jadi
Ada yang mengatakan seseorang hidup bahagia tergantung kastanya. Jadi kalau dia hidup di keluarga Brahmana, dia terlahir sebagai kasta Brahmana, ya dia pasti akan bahagia. Kalau dia hidup sebagai anggota keluarga Satria, dia pasti juga akan bahagia. Tapi kalau dia hidup di kasta Sudra, ya itu pasti akan menderita. Nah, itu satu pandangan. Jadi secara total ada 5 pandangan. Ya, 1, bahagia atau menderita karena karma lampau. Yang kedua, bahagia atau menderita karena apa? Karena ini sang pencipta, ya, sang istara yang menentukan. Lalu yang ketiga, bahagia atau menderita karena adanya usaha. Lalu yang keempat, bahagia atau menderita hanya kebetulan. Yang kelima, bahagia atau menderita karena kasta. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Ya, memang kalau kita perhatikan, seseorang hidup bahagia atau menderita itu memang sangat bergantung pada kelimpahan materi yang dimiliki. Ya. Tapi itu tidak mutlak. Itu tidak mutlak. Nah, jadi kalau misalnya karma baiknya sedang berbuah, sehingga dia tidak kekurangan materi, bahkan bisa dikatakan materinya berlimpah, maka kondisi untuk menciptakan kebahagiaan itu lebih bagus. Ya, tapi itu tidak mutlak. Kemudian di dalam Dhamma kita juga tahu bahwa karma lampau kita menentukan apa yang kita terima melalui panca indera kita. Jadi kalau misalnya saya hari ini bertemu dengan siapa, ya, saya kemarin bertemu dengan siapa, saya melihat apa, itu menurut pandangan Dhamma, itu adalah karena karma lampau. Jadi bagi mereka yang pernah belajar Abhidhamma, mungkin pernah pelajari bahwa yang namanya cakku winyana atau kesadaran penglihatan itu semuanya masuk dalam kategori wipaka citta. Kesadaran karena karma lampau. Jadi semua yang kita lihat melalui penglihatan, karena kita kan punya kita sebetulnya punya 6 indera. Indera penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, indera sentuhan, dan indera batin. Indera batin itu ini yang mendeteksi hal-hal yang terjadi dalam batin. Misalnya saya lagi sedih, saya tahu saya sedang sedih, nah indera batin saya yang menangkap itu. Saya sedang banyak pikiran, yang tahu itu indera batin saya. Sedangkan segala yang berwujud itu ditangkap melalui indera penglihatan. Semua suara ditangkap melalui indera pendengaran. Semua bau itu melalui indera penciuman. Semua rasa indera pengecapan. Semua sentuhan melalui indera sentuhan. Nah, kalau menurut Dhamma, semua yang kita terima melalui panca indera, kecuali indera batin. Indera batin ada sebagian karena karma lampau. Ada sebagian bukan. Nah, jadi semua yang kita terima melalui panca indera, indera penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, sentuhan, itu kalau menurut Dhamma, itu memang akibat karma lampau. Saya hari ini mendengar orang maki-maki saya, itu karma lampau. Saya kemarin
mendengar orang memuji saya, itu karma lampau. Saya hari ini ada cium bau apa, itu karma lampau. Saya hari ini mengecap makanan apa, saya mencicipi makanan apa, makanan enak misalnya, makanan yang jelek misalnya. Itu karma lampau. Tapi apakah apa yang kita menerima melalui panca indera itu menentukan kita hidup bahagia atau menderita atau tidak? Misalnya, saya bertemu dengan seseorang. Begitu bertemu orang ini, dia meludahi saya. Waktu itu saya menderita atau pasti menderita atau apakah saya pasti menderita? Belum tentu. Belum tentu. Itu tergantung persepsi kita. Tergantung cara pandang kita. Jadi kalau misalnya saya lihat orang meludahi saya, lalu lantas saya marah, saya tidak bisa menerimanya, ya saya menderita. Tapi kalau misalnya ada orang meludahi saya, lalu saya berpikir, oh saya sedang menerima karma lampau saya. Saya sedang membayar utang karma lampau saya. Saya mensyukuri, berarti karma buruk, utang karma lampau saya itu sudah berkurang satu. Saya tidak marah. Karena saya tidak marah, saya tidak menderita. Saya mendengar orang maki-maki saya. Ya, saya mendengar orang maki-maki saya. Kalau saya marah, ya saya pasti menderita. Tapi kalau saya berpikir bahwa, oh ini karena saya ini, bisa jadi karena dulunya itu saya pernah juga maki-maki orang ini. Saya pernah maki-maki orang, sehingga sekarang saya menerima akibatnya. Udah, saya tidak marah. Saya tidak menderita. Walaupun saya ini, dimaki-maki orang. Tapi memang secara umum, ketika kita mendapatkan sesuatu yang secara umum masyarakat begitu beranggapan bahwa itu tidak bagus, memang itu akan mengondisikan kita menderita. Ketika kita misalnya mencicipi makanan enak misalnya, ya, ini secara pandangan umum masyarakat, biasanya itu memang itu cenderung mengondisikan kita menjadi bahagia. Tapi itu juga belum tentu. Ya, belum tentu. Jadi misalnya kalau saya ini hari ini dapat makanan enak, tapi misalnya saya ini ada kadar kolesterolnya tinggi, ya, kadar gulanya tinggi. Ya, walaupun di depan makanan saya makanan enak, saya ada mencicipi sedikit begitu, tapi tetap dalam hati saya itu tidak bahagia. Ya, bisa jadi kan? Jadi, kalau menurut pandangan Buddhis, ya, memang karma lampau itu bisa mengondisikan kebahagiaan atau penderitaan kita. Tapi itu bukan satu-satunya parameter, bukan satu-satunya faktor yang menentukan kebahagiaan atau penderitaan kita. Untuk pengalaman yang sama, bisa saja seseorang itu dia bahagia atau menderita. Ketika seseorang dimasukin ke dalam penjara, dikurung di dalam sel, umumnya dia akan menderita. Tapi tidak selalu. Kalau misalnya orangnya itu dia seorang meditator, dia kebetulan dikurung di satu sel, misalnya dia dituduh, belum tentu salah. Tapi dia dapat tuduhan, lalu dia ditangkap, lalu dimasukin ke satu sel di penjara. Lalu dia kebetulan sebelumnya dia seorang meditator, dia seorang yogi, dia sering meditasi, udah dia berpikir, ya udah, mumpung ada kesempatan untuk melakukan retret di dalam sel penjara, ya udah saya latihan meditasi di dalam.
Jadi malah ya sebelumnya mungkin dia berpikir, wah susah cari waktu untuk melakukan retret. Ah, ini kesempatan untuk membuat saya itu melakukan retret meditasi. Ya, udah dia tinggal di sel penjara itu dengan gembira meditasi di sana, bisa meditasi intensif. Jadi dari pengalaman yang sama, ya, pengalaman yang sama, ya, apa yang dialami melalui panca indera yang sama, ya, bisa saja seseorang itu bisa bahagia atau bisa menderita. Ya, itu poin yang pertama, ya. Jadi tentang karma lampau, ya. Sekali lagi itu memang bisa mempengaruhi, tapi itu bukan bukan sangat menentukan, ya. Nah, sekarang kita bahas poin yang kedua, pencipta. Apakah apa yang kita alami itu kita bahagia atau menderita itu ditentukan oleh Sang Pencipta. Sekarang tentang Sang Pencipta ini dulu, Isara. Cerita tentang Isara ini ada di dalam Brahmajala Sutta. Brahmajala Sutta ini ada di kitab Diga Nikaya. Di dalam Brahmajala Sutta, Sang Buddha mengatakan, sebetulnya Isara ini itu bukan pencipta. Isara ini dia adalah sesosok Brahma atau masuk kategori Maha Brahma. Karena kita tahu bahwa ketika seseorang semasa hidup dia rajin meditasi, dia bisa mampu masuk jana, dan waktu menjelang meninggal dia masih bisa mempertahankan jananya ini, maka setelah meninggal dia akan terlahir sebagai Brahma. Karena ada sejumlah orang, mungkin waktu dia ikut retret, dia bisa masuk jana. Tapi ketika sudah keluar dari retret, dia tidak bisa lagi masuk ke dalam jana. Apalagi mempertahankannya sampai waktu menjelang meninggal. Nah, jadi untuk bisa terlahir sebagai suatu sosok Brahma, maka orang tersebut harus sampai menjelang meninggal masih bisa masuk jana. Nah, Brahma ini pun ada banyak kategori. Ya, Brahma yang paling tingkatannya paling rendah itu salah satunya itu masuk kategori Maha Brahma. Nah, di antara Maha Brahma ini ada satu sosok yang mengaku sebagai pencipta. Kenapa? Karena waktu itu dikatakan bumi ini kiamat, tata surya ini kiamat. Lama begitu, kosong, tapi waktu bumi ini kiamat, alam Brahma yang tingkat rendah, termasuk yang Maha Brahma ini juga ikut hancur, sehingga kosong dari alam tersebut kosong. Tapi alam Brahma yang tinggi itu tidak ikut hancur, tidak ikut kiamat. Nah, lalu setelah lama, lalu tata surya ini terbentuk kembali, termasuk juga alam Brahma yang tingkatan rendah terbentuk kembali. Waktu itu bumi ini masih kosong, lalu alam Brahma yang tingkat rendah juga masih kosong. Lalu ada satu sosok yang dari Brahma yang tinggi, namanya Brahma Abasara. Itu ada satu sosok, dia kebetulan meninggal, lalu dia menjadi yang pertama yang terlahir di alam Brahma yang rendah itu, yang masih kosong itu. Jadi dia menjadi Brahma yang pertama kali, yang pertama di alam Brahma itu. Tapi itu untuk tata surya yang baru kiamat ini. Lalu setelah lama di sana, dia lihat tidak ada makhluk yang lain, dia berpikir, alangkah baiknya ada teman saya di alam Brahma ini. Ternyata tidak lama kemudian muncul Brahma yang lain. Secara kebetulan. Jadi apa? Jadi ada Brahma Abasara yang kebetulan usianya juga sudah habis, lalu terlahir di alam Brahma itu. Jadi dia mulai punya teman, lantas dia berpikir,
Gara-gara saya berpikir alangkah baiknya ada teman, lalu lantas muncullah Brahma-Brahma yang lain. Berarti saya ini sebagai pencipta mereka. Jadi sama seperti ada orang, ada umat, suatu hari datang ke Dhammasala ini, lalu awalnya Dhammasala ini masih kosong, dia sendirian, lalu dia berpikir, alangkah baik, wah sekarang hanya saya sendirian di Dhammasala ini. Alangkah baiknya ada teman yang lain datang juga ke Dhammasala ini. Ternyata secara kebetulan ada teman yang lain datang, lantas dia berpikir, wah saya ini bisa telepati, ya, saya bisa mendatangkan orang, saya baru berpikir, lantas langsung muncul manusia-manusia yang lainnya. Nah, begitu juga Brahma ini, ya. Dia berpikir dia adalah pencipta dari makhluk yang lainnya. Lalu setelah itu, secara kebetulan juga Brahma yang pertama ini dia usianya lebih panjang. Brahma yang lain yang muncul belakangan, bahkan ada yang mati duluan. Ada sebagian yang mati duluan itu terlahir sebagai manusia. Dan kita ketahui bahwa orang yang kelahiran lampaunya itu pernah sebagai Brahma, itu kalau dia latihan meditasi lagi, gampang meditasi, gampang memasuki jana. Orangnya juga dikatakan cerdas. Ya, jadi kalau kalian ketemu ada orang yang cerdas, ya, lalu meditasinya bagus, bisa jadi dalam kelahiran lampau dia itu sebagai Brahma. Nah, jadi ada sejumlah sosok Brahma yang setelah meninggal terlahir sebagai manusia, lalu mereka latihan meditasi ketika terlahir sebagai manusia, lalu mereka latihan meditasi mencapai jana, cuma sayangnya setelah mencapai jana, lalu dia latihan lagi mendapatkan abinya, sayangnya hanya mampu mengingat satu kelahiran saja, lalu mereka mengingat, wah sebelum saya sebagai manusia, saya punya satu Bapak di atas. Bapak di atas ini yang menciptakan kami. Bapak ini yang sebagai pencipta kita. Lantas manusia-manusia ini mulai mengajarkan kepada manusia yang lainnya di bumi ini bahwa kita di atas punya satu Bapa. Kita punya satu pencipta. Namanya Isara. Ya. Cerita ini sudah diceritakan oleh Sang Buddha 2600 tahun yang lalu. Kalian bisa cek di Brahma Jala Sutta. Nah, jadi oleh Sang Buddha dikatakan bahwa sebetulnya Isara ini bukan pencipta. Bukan pencipta manusia, bukan pencipta alam semesta. Ya. Nah, jadi waktu itu tapi di India pada saat itu cukup banyak orang yang mempercayai adanya Isara ini. Mempercayai Isara ini adalah pencipta. Dan hidup bahagia atau menderitanya manusia itu ditentukan oleh Sang Isara. Ya, waktu itu Sang Buddha sudah mengatakan di dalam sutta, kalau tidak salah suttanya itu Dewa Daha Sutta. Sang Buddha mengatakan ada manusia yang hidupnya bahagia, ada manusia yang hidupnya menderita. Manusia yang hidupnya menderita. Lantas orang akan berpikir setelah melihat manusia menderita ini, wah, ini kok Isara, kok tega ya membuat orang ini menjadi menderita. Waktu itu Sang Buddha sudah mengatakan seperti itu. Nah, jadi tentu saja ya kalau dari segi Dhamma ya, walaupun bisa jadi Isara ini dia bisa mempengaruhi ya sedikit banyak kualitas hidup manusia, karena Brahma itu juga jago juga, ya. Tapi bukan faktor penentu hidup bahagia atau menderitanya manusia. Oke, sekarang kita ganti Isara ini menjadi dewa-dewa. Kira-kira dewa-dewa bisa mempengaruhi kehidupan manusia atau tidak? Dalam taraf tertentu bisa. Bisa. Ada yang mengatakan, kadang-kadang di kalangan umat Buddha yang sangat rasional punya, mengatakan, tidak,
Ya, para dewa tidak mungkin bisa mempengaruhi kualitas hidup manusia. Ya, belum tentu. Manusia saja bisa menentukan. Coba, kalian lagi sakit. Kalian lagi sakit. Lalu minta bantuan ke orang lain. Kira-kira bisa menyembuhkan tidak? Bisa kalau dia dokter. Jadi berarti dokter bisa mempengaruhi kualitas hidup kita juga. Ya, manusia saja bisa, apalagi ya namanya dewa. Dewa juga lebih sakti dari dokter. Jadi dalam taraf tertentu itu memang ya makhluk yang lain, entah itu isara, entah itu dewa, ya pokoknya makhluk yang lain lah, bisa mempengaruhi kualitas hidup kita dalam taraf tertentu, tapi itu bukan faktor penentu. Ya, bukan faktor penentu. Misalnya tentang dewa. Kadang-kadang ada yang bertanya, Bante, kita boleh sembahyang ke para dewa atau tidak? Umat boleh? Umat Buddha boleh tidak minta-minta ke para dewa? Boleh tidak? Boleh saja kalau menurut saya ya. Menurut saya pribadi boleh saja. Kalau lagi susah boleh saja minta bantuan ke para dewa. Kalau lagi susah minta bantuan ke orang saja boleh. Apalagi ke dewa boleh saja. Tapi ya, kalau misalnya kita lagi susah lalu mau minta bantuan sama orang lain. Kalau kita ini sendiri orangnya jahat, kira-kira mau dibantu orang lain atau tidak? Tidak. Begitu juga kalau misalnya kita mau minta bantuan sama para dewa. Ya, minta bantuan sama para dewa lalu kita sendiri ya orangnya jahat, tidak suka membantu orang lain, tidak suka berbuat baik, tidak akan dibantu. Ya, bahkan kalau kita orangnya baik, tidak perlu buka mulut pun itu orang atau para dewa bisa bantu kita. Ya, oke. Itu poin yang kedua tentang apakah isara ini dia yang menentukan bahagia atau menderitanya kita. Lalu yang ketiga, kebetulan ya bahwa kita hidup bahagia atau menderita itu hanya kebetulan belaka. Ya, rasanya di zaman sekarang itu sudah jarang orang menganut paham seperti itu. Lalu yang berikut tentang kasta. Ya. Oke. Kita ubah kata kasta ini menjadi status sosial. Ya, misalnya kita hidup ya sebagai kita hidup di keluarga di mana status sosialnya tinggi. Status sosialnya tinggi ini bisa karena kekayaan, bisa juga karena pangkat. Ya, bisa juga karena misalnya pengetahuannya sehingga status sosialnya bagus di masyarakat. Di mata masyarakat ini dia sebagai keluarga yang terpandang. Tapi apakah hidup di keluarga seperti ini pasti akan bahagia? Belum tentu juga. Ya, belum tentu. Tapi memang itu menjadi sebuah modal besar untuk hidup bahagia. Tapi tidak selalu. Tidak selalu. Oke, sekarang kalau kita lihat jadi kalau status sosial itu memang juga itu bergantung pada karma lampau. Ya, jadi seseorang itu bisa terlahir di keluarga ini, dia bisa terlahir di keluarga sana, itu memang menurut pandangan Buddhis itu karena karma lampau. Nah, sekarang poin yang terakhir, usaha. Ya. Di dalam Dhamma kita ada mengenal satu kaidah bahwa ada sejumlah hal
yang bisa mempengaruhi berbuahnya karma baik kita atau karma buruk kita. Pertama, waktu atau waktu. Jadi saya hidup di zaman di mana pemerintahannya bagus. Saya hidup di zaman misalnya Perang Dunia Kedua, itu memang bisa mempengaruhi berbuahnya karma baik atau karma buruk saya. Jadi kalau saya hidup di bawah pemerintah yang bagus, itu akan mengondisikan karma bibit-bibit karma baik saya, tabungan-tabungan karma baik saya itu menjadi lebih cepat berbuah. Karena sebagaimana kita ketahui, kita di masa lampau pasti memiliki sejumlah bibit karma baik, sejumlah bibit karma buruk. Tidak mungkin ada orang yang hanya punya bibit karma baik. Tidak mungkin juga ada orang yang hanya mempunyai bibit karma buruk. Tidak mungkin. Biasanya itu sejahat-jahatnya suatu manusia, pasti juga suatu saat dia ada melakukan sejumlah perbuatan baik. Sebaik-baiknya seseorang, itu pasti juga suatu saat dia ada melakukan sejumlah kesalahan. Apalagi yang namanya dari berbagai kelahiran. Jadi pasti kita punya bibit-bibit, kumpulan bibit-bibit karma baik maupun karma buruk. Nah, kalau misalnya kita hidup di zaman yang bagus, pemerintahan yang bagus, itu bibit-bibit karma baik kita yang sebetulnya belum waktunya berbuah, itu bisa menjadi seperti dikarbit begitu. Bisa lebih cepat berbuah. Sebaliknya, kalau kita hidup di zaman yang tidak bagus, Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama, ini katanya Perang Dunia Ketiga mau terjadi, ya. Nah, kalau kita hidup di zaman Perang Dunia Kedua, zaman Perang Dunia atau negara kita dilanda perang gitu. Nah, itu bibit-bibit karma baik, karma buruk kita itu akan terkondisi menjadi berbuah. Itu faktor pertama yang mempengaruhi berbuahnya bibit karma kita. Lalu yang kedua, kalau satu zaman, lalu yang kedua ini wajah. Jadi orang yang ganteng, orang yang cantik cenderung akan mengondisikan bibit karma baik dia itu berbuah. Jadi makanya bisa jadi ada sejumlah kantor, ada sejumlah perusahaan, biasanya itu sebagai orang yang bertugas di front office, front desk gitu, itu biasanya orang yang wajahnya lumayan begitu. Jadi kalau misalnya saya lagi bagi-bagi kue, misalnya bagi-bagi buah, misalnya ke sejumlah orang dengan berbagai macam wajah begitu. Bisa jadi orang yang wajahnya ganteng, orang yang wajahnya cantik, mungkin saya kasih 2. Yang lainnya saya hanya kasih 1. Atau diam-diam saya kasih lebih begitu. Ya. Nah, itu wajah. Ya. Lalu yang ketiga tempat. Ya. Tadi zaman, masa, lalu yang kedua wajah, tempat. Ya. Jadi kalau misalnya saya hidup di negara yang makmur, sekarang anggapannya negara barat itu hidupnya lebih makmur dibandingkan sama misalnya saya hidup di Afrika. Ya, tapi katanya sekarang Afrika sudah lumayan ya. Ya. Ya, oke, kita anggap Afrika masih terbelakang. Jadi dibandingkan sama saya hidup di Eropa sama hidup di Afrika, di negara yang terpencil, itu kalau saya hidup di Eropa, bibit karma baik saya cenderung itu berbuah lebih cepat. Sebaliknya, kalau hidup di negara yang terbelakang, itu cenderung mengondisikan bibit karma buruk saya itu berbuah. Itu tempat. Yang keempat,
usaha. Usaha. Jadi inilah yang membuat umat Buddha itu bisa mengubah nasibnya. Jadi dikatakan bahwa kalau misalnya saat ini hidup saya sedang terpuruk. Bibit karma buruk saya itu sedang banyak berbuah. Bagaimana cara mengubah nasib seperti ini? Nasib dalam tanda kutip. Bagaimana cara mengubah kondisi seperti ini? Nah, dikatakan bahwa usaha. Usaha apa? Banyak melakukan perbuatan baik. Dengan usaha banyak melakukan perbuatan baik, maka itu akan mengondisikan bibit-bibit karma baik yang sebetulnya belum waktunya berbuah, itu menjadi berbuah. Sebaliknya, kalau saya saat ini hidupnya enak, karma baik saya sedang berbuah, melimpah. Tapi kalau misalnya saya banyak melakukan perbuatan jahat, itu akan mengondisikan bibit-bibit karma buruk saya yang sebetulnya waktu itu belum waktunya berbuah, tapi bisa membuatnya itu mengkarbitnya itu menjadi berbuah lebih cepat. Ya, jadi usaha ini di dalam agama Buddha sangat penting. Dalam Manggala Sutta itu Sang Buddha ada menceritakan 38 berkah. Dari 38 berkah itu hanya satu berkah berkat karma lampau. 37 berkah yang lainnya itu adalah apa yang kita lakukan saat ini atau apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ajaran Sang Buddha atau Dhamma itu sangat menekankan tentang usaha yang kita lakukan saat ini atau di masa yang akan datang. Kita yang sudah lewat itu kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita sudah tidak bisa mengutak-atiknya. Yang bisa kita utak-atik saat ini adalah apa yang terjadi saat ini atau yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Jadi apakah usaha yang kita lakukan bisa mempengaruhi bahagia atau menderitanya seseorang atau diri kita sendiri? Ya, dalam taraf tertentu bisa. Ya, dalam taraf tertentu bisa. Karena kita ketahui bahwa usaha yang kita lakukan saat ini atau di masa yang akan datang itu akan mengondisikan berbuahnya karma baik kita. Dan di mana berbuahnya karma baik kita itu akan menjadi suatu modal kuat bagi kita untuk hidup bahagia. Ya. Ya, jadi sekali lagi saya pikir yang poin yang sangat penting yang kita bahas pada pagi ini adalah bahwa kita hidup bahagia atau menderita. Satu faktor yang sangat penting adalah bagaimana persepsi kita, bagaimana cara pandang kita terhadap apa yang kita alami. Itu sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hidup bahagia atau menderita itu memang bergantung pada karma lampau atau karma baik yang kita lakukan saat ini atau yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Saya tidak tahu apakah biasanya masih ada kesempatan tanya jawab atau waktunya sudah tidak cukup, terserah ya. Silakan.